Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Karunia Alawiyah akan menyampaikan resume dari materi Sistem Informasi Manajemen selama kuliahan, yaitu dari kelompok 3, 5, dan 6. Oke, yang pertama langsung saja, yaitu informasi dalam organisasi dakwah. Ini materi dari kelompok 3. Sistem informasi berisi tentang info dari orang-orang tertentu dan hal-hal dalam organisasi atau lingkungan sekitarnya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari berbagai prosedur-prosedur yang berkaitan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran. Yang berikutnya adalah informasi dalam keberhasilan dakwah. Dalam keberhasilan dakwah, informasi sangat diperlukan. Informasi yang merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas, bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang, dan dengan sepengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang C, sistem informasi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berhubungan dari keputusan yang berkaitan yang dikenal dengan 4P, yaitu 1. Produk, 2. Place, yang ketiga promosi, yang keempat itu price atau harga. Dan materi terakhir dari kelompok 3, yaitu dalam sistem informasi pemasaran terdapat komponen-komponen sistem informasi pemasaran, diantaranya yaitu 1. Komponen input pemasaran, 2. Komponen modal pemasaran, 3. Komponen basis data pemasaran, 4. Komponen output pemasaran. Berikut adalah materi dari kelompok 5 yang berjudul Pergeseran Media Konvensional ke Media Sosial. Yang pertama yaitu hakikat media. Hakikat media dakwah merupakan sarana yang digunakan dalam rangka menghidupkan aktivitas dakwah dan mengefektifkan dakwah yang dilakukan kepada halayak sehingga penyampaian pesan tidak kepada sedikit orang, tetapi menyebar hingga banyak orang, seperti halnya media cetak maupun media elektronik. Yang berikutnya, media dakwah dalam sistem informasi. Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Secara etimologi berarti alat perantara. Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mat'u. Dengan banyaknya media yang ada, maka dai harus memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Yang berikutnya, macam-macam media. 1. Non-media massa, manusia, seperti utusan, kurir, dai. B. Benda, contohnya telepon, surat. Yang kedua yaitu media massa. Yang pertama, media massa manusia, pertemuan, rapat umum, seminar, sekolah. B. Media massa benda seperti spanduk, buku, selebaran, poster, folder. Yang terakhir, media massa periodik cetak dan elektronik, contohnya visual, audio, dan audio visual. Ya, materi berikutnya yaitu macam-macam media dalam dakwah. 1. Lisan, secara langsung melalui perkataan seperti ceramah, khutbah, pidato, dan bimbingan. Yang kedua, berbentuk tulisan, yaitu dapat berupa novel, majalah, maupun koran. Lalu lukisan, yakni segala bentuk gambar dalam bentuk lukisan, fotografi, karikatur. Yang keempat, audio visual, yakni dakwah berupa suara dan gambar seperti televisi, internet. Yang kelima, akhlak, yaitu sikap atau perbuatan yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dilihat atau ditiru langsung oleh mat'u.
Materi yang hubungan agama dan internet. Pada saat ini, agama dan media memiliki relasi yang signifikan. Perkembangan media baru atau internet turut menambah keunikan relasi antar agama dan media. Pada tahap perkembangannya, justru akan nampak bahwa media akan berubah menjadi agama bagi sebagian masyarakat. Yang terakhir yaitu materi dari kelompok 6. Sistem informasi manajemen dakwah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sistem informasi dakwah. Sistem informasi adalah sistem informasi manajemen, merupakan yang mengelola serta mengorganisasikan data serta informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen dakwah adalah sebuah sistem yang mengelola dan mendistribusikan data ataupun informasi sebagai media keberhasilan dakwah. Yang berikutnya, manfaat informasi dan komunikasi. 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai. Kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Lalu materi yang ketiga, tahap-tahap dalam perkembangan dakwah. Yang pertama, tahap investigasi sistem. Yang kedua, tahap analisis sistem. Yang ketiga, tahap rancangan sistem. Yang keempat, tahap implementasi sistem. Yang terakhir yaitu perkembangan sistem informasi dalam manajemen dakwah. Sistem informasi sangatlah tepat untuk dijadikan sebuah media yang digunakan untuk menebarluaskan dakwah. Karena dengan perkembangan zaman ini dapat meringankan sebuah organisasi dakwah dengan media, maka sistem informasi sangatlah relevan jika digunakan untuk mengembangkan misi dakwah. Sekian resume yang saya sampaikan dari kelompok 3, 5, dan 6. Kalau ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan atau menonton YouTube ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.